Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kurni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar perencanaan bisnis. Lebih tepatnya di bab 1, yaitu tentang analisis lingkungan bisnis di kelas 10. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, kita memasuki bab 1, yaitu analisis lingkungan bisnis di mata pelajaran perencanaan bisnis. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 menganalisis lingkungan bisnis, dan 4.1 yaitu melakukan analisis lingkungan bisnis. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat, yang pertama, memahami pengertian lingkungan pemasaran. Kemudian yang kedua, memahami lingkungan pemasaran mikro. Dan yang ketiga, memahami lingkungan pemasaran makro. Nah, analisis lingkungan pemasaran terdiri dari analisis lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro terdiri para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Kemudian sedangkan lingkungan makro terdiri atas kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan yang mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian lingkungan pemasaran. Suatu di antara berbagai tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal dari kegiatan sehari-hari, khususnya kegiatan pemasaran. Untuk menjalankan kegiatan pemasaran tersebut dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, perusahaan harus menerapkan suatu strategi yang tepat sesuai dengan lingkungan pemasaran perusahaannya. Kemudian lingkungan perusahaan adalah lingkungan perusahaan yang terdiri atas pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan sasaran. Kemudian lingkungan pemasaran dapat juga diartikan sebagai kombinasi. Kombinasi tersebut melangsungkan kegiatan usahanya termasuk pemasaran. Dengan mempelajari lingkungan pemasaran, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Kemudian tujuan pemantauan lingkungan pemasaran adalah untuk memungkinkan perusahaan merencanakan rangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, peramalan tindakan merupakan proyek untuk masa depan dan pemantauan lingkungan juga berkepentingan terhadap pengambilan keputusan. Kemudian lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan yang diatur kendali berdasarkan di mana organisasi merancang strategi pemasaran mereka. Nah, kita memasuki yang kedua, yaitu lingkungan pemasaran mikro. Nah, tujuan utama setiap perusahaan adalah melayani dan memuaskan konsumen dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Jika konsumen merasa puas, tentu saja akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menghubungi jumlah pemasok bahan mentah dan perantara pasar untuk menjangkau para pelanggan sasarannya. Nah, mata rantai pemasok, perusahaan, pemasaran, atau para perantara, para pelanggan itu merupakan inti sistem pemasaran suatu perusahaan. Nah, keberhasilan perusahaan akan dipengaruhi oleh dua kelompok
tambahan, yaitu sejumlah pesaing dan kelompok masyarakat. Kemudian manajemen perusahaan harus mengamati dan merencanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan para pelaku itu. Selanjutnya, lingkungan pemasaran mikro, yaitu lingkungan terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan serta mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Nah, lingkungan pemasaran mikro meliputi yang pertama adalah perusahaan. Nah, di dalam membuat rencana pemasaran, manajemen pemasaran perusahaan harus memperhitungkan kelompok-kelompok lain dalam perusahaan, seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan pengembangan, pemasaran, produksi, dan bagian keuangan. Nah, itu semua meliputi yang pertama adalah manajemen puncak. Manajemen puncak di perusahaan terdiri atas presiden, eksekutif pelaksana, dan dewan komisaris. Nah, manajemen puncak ini menetapkan misi, sasaran, strategi umum, dan kebijakan perusahaan. Seorang manajer pemasaran harus membuat keputusan dalam konteks keputusan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Lebih lanjut, usulan pemasaran mereka harus disahkan lebih dahulu oleh manajemen puncak sebelum dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah keuangan. Nah, bidang keuangan berurusan dengan penyediaan dana guna melaksanakan rencana pemasaran, pengalokasian dana yang efisien bagi produk, merek, dan bagi kegiatan pemasaran yang berbeda-beda. Nah, besaran laba yang akan diperoleh dan tingkat resiko dalam ramalan penjualan dan rencana pemasaran. Selain itu, keuangan mencakup struktur dan nilai aset, akses memperoleh kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan pemasaran, dukungan sumber daya keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana setiap kegiatan, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Kemudian yang ketiga adalah riset dan pengembangan. Nah, riset dan pengembangan mencakup kualitas riset, relevansi riset dengan kebutuhan pengembangan, kemudian ketersediaan sumber daya riset, kemudian komitmen manajemen terhadap riset dan pemanfaatan hasilnya, kerjasama dengan pihak lain, serta waktu pelaksanaan riset. Kemudian yang keempat adalah pemasaran. Nah, bidang pemasaran mencakup citra perusahaan atau produk, pemahaman tentang pasar, jaringan distribusi, kemudian pengembangan produk, efisiensi promosi, kemudian penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perantara. Kemudian yang kelima adalah produksi. Nah, bagian produksi atau operasi mencakup kapasitas produksi, fasilitas produksi, teknologi produksi yang digunakan, efisiensi produksi, dan kemampuan mengendalikan pasokan bahan baku. Nah, kita memasuki yang kedua, yaitu pemasok atau supplier. Para pemasok adalah perusahaan atau individu-individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Nah, kadangkala perusahaan juga harus memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahkan bahan bakar, listrik, dan faktor-faktor lain dari pemasok. Nah, perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberi pengaruh yang berarti terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Kemudian manajer pemasaran perlu mengamati kecenderungan harga dari masukan-masukan terpenting bagi kegiatan produksi perusahaan mereka. Kemudian kekurangan sumber-sumber bahan mentah, pemogokan tenaga kerja, dan berbagai kejadian lainnya yang berhubungan dengan pemasok dapat mengganggu strategi pemasaran yang dilakukan dan dijalankan perusahaan. Lingkungan pemasok mencakup jumlah pemasok bahan baku, kemampuan pemasok dalam mengendalikan bahan baku, kemampuan pemasok dalam mengendalikan harga bahan baku,
hubungan pemasok dengan perusahaan, dan tingkat kepentingan bahan baku yang dipasok. Kemudian yang ketiga adalah perantara pemasaran. Perantara pemasaran atau marketing intermediaries adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi. Nah, penjualan dan distribusi barang atau jasa kepada para konsumen akhir. Para perantara pemasaran ini meliputi yang pertama adalah perantara. Perantara adalah perusahaan atau individu yang membantu perusahaan untuk menemukan konsumen. Mereka terbagi dua macam, yaitu agen perantara seperti agen, pialang, dan perwakilan produsen yang mencari dan menemukan para pelanggan dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain tetapi tidak memiliki barang atau jasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perusahaan distribusi fisik. Perusahaan seperti ini membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pemindahan produk dari tempat asalnya ke tempat-tempat yang dituju. Kemudian yang ketiga, para agen jasa pemasaran seperti perusahaan atau lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran. Kemudian kesemuanya membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Kemudian yang keempat, perantara keuangan. Seperti bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain yang membantu dalam segi keuangan. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan yaitu pasar, sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atau barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Apakah individu-individu, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan sebagainya. Nah, pasar pelanggan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok. Yaitu yang pertama adalah pasar konsumen, yaitu terdiri atas pelanggan menjadi salah satu faktor individual dalam rumah tangga yang penting dalam lingkungan pemasaran, membeli barang dan jasa untuk konsumen pribadi. Nah, yang kedua adalah pasar bisnis, membeli barang dan jasa untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksi mereka. Kemudian yang ketiga, pasar penjual, membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan mengambil laba. Kemudian yang keempat, pasar pemerintah, merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk dan jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum atau mengalihkan barang dan jasa itu kepada pihak lain yang membutuhkannya. Kemudian yang kelima, pasar internasional merupakan pembeli yang terdapat di luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual kembali, dan pemerintah asing. Kemudian yang kelima adalah para pesaing. Pemasaran harus mempertimbangkan sifat persaingan di mana perusahaan bersaing dengan penetapan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. Dengan lebih spesifik, pemasaran harus selalu memperhitungkan jumlah pesaing yang harus dihadapi karena pesaing dapat menjadi ancaman terhadap produknya. Dan para pesaing selalu merespon dan menghadapi setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, secara konseptual bahwa keberhasilan perusahaan dalam pemasaran apabila perusahaan tersebut dapat memberikan nilai dan kepuasan yang lebih besar dari pesaingnya, sehingga pemasar tidak hanya sekedar beradaptasi pada kebutuhan sasaran atau konsumen, tetapi juga harus dapat menciptakan keunggulan strategi dengan menempatkan posisi penawaran perusahaan yang lebih kuat dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan penawaran pesaing. Yang keenam, masyarakat umum. Nah, pengertian masyarakat umum di sini adalah sekelompok
manapun yang memiliki kepentingan aktual ataupun potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya, antara lain masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat gerakan warga, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal perusahaan. Nah, masyarakat umum dapat memperlancar dan menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya. Nah, hubungan dengan masyarakat umum perlu dipahami sebagai pelaksana kegiatan pemasaran yang luas. Masyarakat umum menjadi sangat penting bagi perusahaan karena masyarakat umum akan memberikan dampak kemampuan organisasi perusahaan dalam mencapai sasarannya. Nah, sebuah organisasi bukan hanya untuk memperhatikan para pesaingnya dalam upaya memuaskan pasar sasarannya, tetapi juga memperhatikan sejumlah besaran lapisan masyarakat umum yang menaruh perhatian. Nah, apakah mereka itu menerima metode-metode perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya atau tidak? Karena kegiatan organisasi mempengaruhi minat kelompok lain. Nah, kelompok-kelompok tersebut menjadi masyarakat umum yang amat penting bagi organisasi. Nah, setiap perusahaan dikelilingi oleh 7 macam masyarakat umum. Di antaranya adalah yang pertama adalah masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana. Bank, lembaga penanam modal, maklar saham, dan para pemegang saham merupakan masyarakat keuangan utama. Kemudian yang kedua adalah masyarakat media. Masyarakat media adalah organisasi yang menyiarkan berita, karangan, tajuk, rencana. Secara khusus, media itu adalah surat kabar, majalah, radio, dan stasiun televisi. Kemudian yang ketiga, masyarakat pemerintah. Manajemen perusahaan harus memasukkan perkembangan pemerintah pada perhitungannya dalam merumuskan rencana pemasaran. Kemudian yang keempat, masyarakat pembela kepentingan umum. Nah, aktivitas pemasaran perusahaan mungkin dipersoalkan oleh organisasi konsumen, kelompok pelestarian lingkungan, kelompok minoritas, dan kelompok lainnya. Sebagai contoh, beberapa anggota organisasi konsumen menyerang gula yang mengandung nilai kecil, kalorinya tinggi, menyebabkan kerusakan gigi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, masyarakat setempat. Nah, setiap perusahaan berhubungan dengan masyarakat setempat seperti penduduk yang berdekatan dengan perusahaan dan organisasi masyarakat. Nah, perusahaan besar biasanya mengangkat ketua hubungan masyarakat yang banyak berurusan dengan masyarakat. Penyelenggaraan pertemuan, menjawab pertanyaan, dan memberikan bantuan pada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, masyarakat umum. Nah, perusahaan perlu memperhatikan sikap masyarakat umum terhadap kegiatan dan produknya. Walaupun masyarakat umum tidak berbuat sesuatu dalam cara yang terorganisasi terhadap perusahaan, citra masyarakat terhadap perusahaan itu akan mempengaruhi dukungannya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ke-7, masyarakat dalam perusahaan. Masyarakat dalam perusahaan termasuk pekerja kasar di pabrik, para pegawai bagian administrasi, manajer, dan dewan direktur. Nah, kita memasuki yang ke-3, yaitu lingkungan pemasaran makro. Nah, lingkungan pemasaran makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas serta mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran, terdiri atas semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Nah, lingkungan makro terdiri atas kekuatan-kekuatan bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan
mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah lingkungan demografis atau kependudukan. Nah, lingkungan demografis atau kependudukan menunjukkan suatu keadaan dan permasalahan mengenai penduduk. Seperti yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Nah, penduduk akan mempengaruhi tingkat peluang pemasaran bagi suatu produk ataupun jasa. Nah, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan semakin membuka peluang lebih luas, karena bagaimanapun akan terkait dengan seberapa besar suatu produk atau jasa akan bisa diserap oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah perbandingan persentase umur. Kategori umur dalam pemasaran biasanya dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Persentase pada setiap umur akan menentukan pemasaran suatu produk, peluang bisnis di dalamnya. Untuk produk atau jasa yang ditunjuk pada pasar anak-anak misalnya, dari jumlah populasi penduduk secara keseluruhan perlu dilihat beberapa persen jumlah anak-anak dari keseluruhan penduduk. Kemudian yang ketiga adalah pasar etnik. Pasar etnik juga merupakan salah satu potensi pasar yang perlu dipertimbangkan. Etnis tertentu biasanya mempunyai kecenderungan, preferensi, dan kebutuhan bersama yang unik dan tidak dimiliki oleh etnis lain. Kemudian yang keempat, tingkat lulusan akademik. Tingkat lulusan akademik akan berpengaruh terhadap pola belanja dan gaya hidup seseorang. Cara memasarkan untuk kalangan berpendidikan tinggi akan berbeda dengan cara pemasaran untuk pendidikan yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, pola kehidupan rumah tangga. Rumah tangga di Indonesia sebagian masih menerapkan pola keluarga besar dengan orang tua dan anak-anak masih berkumpul dalam satu keluarga hingga tua. Namun demikian, di kota-kota besar, keluarga-keluarga muda sudah mulai mandiri dan memiliki rumah, serta memisahkan diri dari orang tua mereka. Nah, kemudian lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, antara lain berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Terjadinya perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap produk. Produk yang awalnya tergolong barang mewah, misalnya TV, dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat, merubah persepsi masyarakat yang awalnya barang mewah akan berubah menjadi barang kebutuhan di setiap rumah tangga, sehingga sudah tidak dianggap barang mewah. Nah, terjadinya inflasi akan mendorong semakin tingginya tingkat bunga, menurunnya pendapatan real, mempengaruhi nilai tukar mata uang asing, dan sebagainya. Terjadinya tingkat bunga yang meningkat, pemasar akan kesulitan dalam menggunakan kredit atau pembayaran yang tertunda untuk meningkatkan penjualannya. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Nah, lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan bakar tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Nah, lingkungan alam itu meliputi yang pertama adalah menipisnya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang terus dieksploitasi lama-kelamaan akan habis. Salah satu kunci utama adalah melihat bagaimana sumber daya alam masih bisa dimanfaatkan dan hingga berapa lama, kemudian mencari alternatif sumber daya alam penggantinya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan biaya. Nah, sekarang ini terdapat
kecenderungan bahwa biaya-biaya semakin meningkat, terutama untuk listrik dan energi. Nah, peningkatan biaya-biaya ini akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang setiap tahun akan semakin signifikan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya polusi. Meningkatnya polusi menimbulkan masalah dalam hal kesehatan dan juga kerusakan lingkungan. Di masa depan akan lebih banyak aturan yang mengatur untuk mengurangi polusi yang tentu saja pada beberapa sektor akan menjadi tambahan biaya yang cukup besar. Yang keempat, lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi meliputi yang pertama adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, sekarang ini perkembangan dalam hal teknologi semakin cepat dirasakan. Dengan adanya internet, perubahan dinamika berlangsung dalam waktu yang semakin cepat dan skala yang semakin meluas. Globalisasi mengubah berbagai aturan main dalam berbisnis. Persaingan juga tidak lagi dalam skala lokal dan nasional, tetapi sudah mengarah pada persaingan global. Kemudian yang kedua adalah inovasi teknologi yang terus berkembang. Nah, perkembangan teknologi juga diikuti dengan berbagai inovasi dalam banyak produk dan jasa. Contohnya adalah perkembangan mesin tik yang sekarang ini perlahan tetapi pasti sudah mulai digantikan dengan komputer dan berbagai contoh lain yang berada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, aturan-aturan dalam teknologi. Nah, teknologi mempunyai keunikan sendiri dengan dinamika dan perkembangan yang sangat cepat. Melihat aturan pemerintah dalam pengaturan penggunaan teknologi berbagai proses dalam masyarakat. Nah, dengan demikian pemasar harus memperhatikan kecenderungan-kecenderungan teknologi berikutnya, seperti kecepatan laju perubahan teknologi, kemudian peluang-peluang yang tidak terbatas, kemudian yang ketiga, tingginya anggaran litbang, yang keempat, meningkatnya peraturan. Yang kelima, lingkungan politik. Lingkungan politik meliputi yang pertama adalah aturan-aturan dalam sektor industri. Nah, dalam menjalankan bisnis, aturan merupakan suatu landasan mutlak. Karena itu, pemetaan peluang bisnis juga perlu melihat berbagai aturan yang mengatur industri tersebut, sehingga tidak terjadi bentrokan aturan masalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua, tumbuhnya organisasi-organisasi LSM dan buruh. Nah, organisasi-organisasi LSM dan buruh di satu sisi memberikan pengaruh positif kepada pekerja untuk menyuarakan berbagai aspirasi mereka. Namun, organisasi pekerja yang terlalu kuat akan menyulitkan perusahaan dalam beberapa proses pengambilan keputusan karena harus melakukan banyak kompromi dengan mereka. Nah, kecenderungan politik utama yang mempengaruhi manajemen pemasaran diantaranya adalah yang pertama adalah undang-undang yang mengatur perusahaan, yang kedua perubahan pelaksanaan undang-undang, dan yang ketiga pertumbuhan kelompok pembela kepentingan politik. Nah, kemudian yang keenam adalah lingkungan sosial dan budaya. Nah, lingkungan ini menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat, dan lain sebagainya, yang merumuskan hubungan antar sesama dengan masyarakat lainnya serta lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam lingkungan sosial budaya ini mencakup yang pertama adalah perbedaan budaya pada masing-masing negara. Nah, perbedaan budaya menjadikan gaya hidup masing-masing negara dan daerah berbeda juga. Pemahaman budaya pada setiap daerah akan memudahkan pemasar menyesuaikan produk ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kepercayaan, tradisi, dan agama.
Nah, pada kelompok orang dengan kepercayaan tradisi dan agama yang berbeda mempunyai pola, asumsi, dan gaya hidup yang berbeda dengan kepercayaan yang berlainan. Dan pada hal-hal tertentu, agama memiliki peran yang signifikan karena mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak dalam hal mengkonsumsi produk ataupun jasa. Nah, dari penjelasan di atas, jelas terdapat kesimpulan perbedaan antara lingkungan mikro dan lingkungan makro dalam mempengaruhi pemasaran. Nah, lingkungan mikro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran, membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Sedangkan lingkungan makro merupakan gabungan dari lingkungan-lingkungan kecil sehingga memiliki cakupan yang lebih luas. Nah, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu lingkungan makro. Nah, demikian video pembelajaran tentang analisis lingkungan bisnis. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.